Kamu ingat adegan memilukan dari film Titanic? Baik dari buku atau film kan? Kamu tahu adegan di mana kapal tenggelam dan gak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun? Ternyata cerita itu gak sepenuhnya benar. Setidaknya menurut seorang sejarawan dan penulis buku yang merinci kejadian-kejadian dari kapal naas tersebut. Kalau apa yang dia katakan itu benar, setiap jiwa di kapal Titanic bisa diselamatkan. Dia menulis bahwa SS California dan SS Mount Temple berada cukup dekat untuk secara teknis melihat Titanic tenggelam ke laut. Tapi mereka gagal bertindak karena takut, atau karena mereka juga nggak tahu apa yang mereka lakukan. Gak ada yang mengira Titanic akan tenggelam pada saat itu, dan kapal ini punya semua yang bisa kamu bayangkan. Mulai dari ruang santai mewah hingga pemandian Turki dan bahkan lapangan squash. Namun ketika kapal ini berlayar di lautan, siap untuk memecahkan rekor penyeberangan Atlantik, kapal ini menabrak gunung es dan semuanya menjadi kacau. Banyak kapal yang ingin menolong kapal yang tenggelam dan mengalihkan arah mereka ke arah Titanic setelah mendengar panggilan darurat. Tapi dua kapal terdekat menahan diri. Sebagai permulaan, SS Mount Temple sangat dekat. Jaraknya hanya 80,5 km dan bisa mencapai Titanic hanya dalam beberapa jam, sehingga berpotensi menyelamatkan setiap penumpang. Namun, kapten kapal percaya perjalanan seperti itu akan terlalu berisiko. Maksudku, itu melibatkan gunung es kan? Gak ada yang bisa kita lakukan saat ini, tapi kita bisa menggunakan imajinasi kita dan setidaknya menyelamatkan hari itu secara teoritis. Orang biasa mungkin akan mengalami kesulitan untuk menolong orang-orang di kapal Titanic. Tapi bagaimana kalau kita bisa meminta bantuan pahlawan super? Sebagai permulaan akan sangat berguna untuk punya seseorang yang punya keterampilan menjelajah waktu kan? Mereka bisa kembali ke masa lalu dan memperingatkan para kru kapal bahwa ada gunung es yang cukup dekat dan mereka harus menjauhkan kapal dari jalurnya sesegera mungkin. Atau lebih baik lagi, kembali lebih jauh ke masa lalu dan memperingatkan kapten kapal untuk nggak melanjutkan perjalanan. Aku beritahu ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan lebih baik dengan kapal Titanic. Pertama-tama, kru kapal nggak punya akses ke teropong. Kalau mereka bisa punya peralatan penting ini, mereka mungkin bisa melihat gunung es itu pada waktunya, setidaknya membatasi kerusakan atau menghindari tabrakan. Dan jangan lupa dengan sekoci penyelamat. Karena mereka ingin kapal terlihat semewah mungkin, hanya ada sedikit ruang tersisa untuk sekoci yang sangat dibutuhkan yang bisa menyelamatkan begitu banyak nyawa. Meskipun ada 2.200 orang di dalam kapal, sekoci-sekoci itu hanya bisa menyelamatkan 1.200 orang. Bagaimana dengan terbang? Apakah pahlawan super yang bisa terbang bisa membantu menghindari tragedi ini? Aku berani bertaruh pasti bisa. Pahlawan super ini bisa saja mensurvei area tersebut terutama pada malam hari ketika jarak pandang rendah. Lebih dari itu, sang pahlawan mungkin bisa membantu memperingatkan kapal-kapal di sekitarnya lebih cepat bahwa ada sesuatu yang gak beres dengan kapal Titanic. Dan bantuan itu diperlukan untuk memastikan gak ada yang terluka. Kalau seseorang di dalam kapal mungkin bisa terbang, mungkin mereka bisa mengangkut banyak penumpang ke tempat yang aman. Penglihatan laser? Nah, itu pasti keren. Seseorang dengan penglihatan laser akan menghancurkan gunung es itu dalam waktu singkat. Alih-alih menggigil dalam kegelapan pada malam yang menentukan di bulan April 1912 itu, orang-orang akan menikmati minuman dingin yang enak di geladak kapal keesokan paginya berkat sisa-sisa es yang gak berbahaya yang masih ada di kapal. Oke, mungkin orang yang punya penglihatan laser ini gak akan cukup kuat untuk membelah gunung es menjadi dua sehingga Titanic bisa lewat dengan selamat. Setidaknya mereka bisa membantu membuka ruang terkunci yang berisi teropong, itu sudah pasti. Seseorang dengan kekuatan manusia super, ya itu mungkin bisa membantu juga. Mereka bisa saja menempatkan diri mereka di antara kapal dan gunung es sehingga tabrakan gak terjadi. Kalau katakanlah mereka kebetulan sedang tertidur saat Titanic menabrak bongkahan es besar itu, bukan masalah besar. Mereka hanya akan membuat Titanic tetap terapung sampai kapal-kapal terdekat datang untuk menyelamatkan semua orang di dalamnya. Kalau kamu punya kemampuan bernapas di bawah air, setidaknya kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri di Titanic. Maksudku, secara teknis, nggak banyak yang bisa kamu lakukan secara berbeda di atas kapal.
Mungkin kamu bisa menyelamatkan banyak penumpang lain, tapi hanya kalau kamu cukup kuat untuk membuat mereka tetap mengapung, sementara kamu dengan nyaman berenang sepenuhnya di bawah air. Kalau seseorang di dalam kapal bisa mengendalikan elemen-elemen tersebut, itu akan luar biasa. Gak hanya akan menyelamatkan banyak, kalau nggak semua, penumpang, tapi juga akan sangat menarik untuk ditonton. Pahlawan super seperti itu akan mampu menjauhkan air dari luka Titanic setelah menabrak gunung es. Kalau mereka cukup gesit dan telah melihat gunung es sebelum menghantam kapal, mereka bisa mengubah bongkahan es menjadi air hanya dengan menjentikan jari. Kalau kita melihat catatan dari malam itu, semuanya terjadi sangat cepat dengan Titanic. Bukankah akan lebih baik kalau ada seseorang di kapal yang bisa memperlambat waktu? Demi kepentingan cerita, mari kita bayangkan orang ini punya intuisi yang sangat tajam. Mereka bisa saja merasakan ada yang gak beres dari aroma udara atau dari reaksi para kru ketika gunung es pertama kali terlihat. Dengan gerakan tangan yang sederhana, mereka bisa saja memperlambat waktu hingga sampai pada titik keheningan. Mereka bisa saja memeriksa catatan dari kapal, kecepatannya yang luar biasa cepat, dan bisa saja memperingatkan kapten untuk mengambil keputusan tepat waktu. Kapal Titanic bisa saja dihentikan atau bisa saja dialihkan dari gunung es. Seorang pahlawan super dengan penglihatan malam juga akan berguna. Setidaknya pahlawan super akan melihat gunung es lebih cepat daripada orang lain. Mengingat bahwa sang pahlawan bisa melihat jauh lebih baik dalam kondisi cahaya redup. Pahlawan tersebut mungkin akan lebih baik dalam mengatur upaya penyelamatan pada malam yang penuh bencana itu. Tak terlihat, akankah kekuatan super ini menyelamatkan Titanic dari tenggelam ke dasar Atlantik? Aku bisa memikirkan 1 atau 2 skenario yang mungkin terjadi. Siapapun yang punya kekuatan untuk menjadi tak terlihat kapanpun mereka mau, mungkin akan mengintai di sekitar kapal. Maksudku, kamu harus ingat, Titanic mengangkut beberapa anggota masyarakat yang paling penting di dalamnya. Ini bukan kapal biasa. Kapal itu mungkin penuh dengan gosip terbaru. Di antara semua informasi yang biasa-biasa saja, pahlawan super ini mungkin saja mendengar kapten kapal mengatakan mereka melaju lebih cepat dari yang seharusnya. Atau nggak ada cukup sekoci untuk menyelamatkan semua orang kalau ada masalah besar. Siapa yang tahu apa yang mungkin dilakukan oleh pahlawan super yang penasaran ini dengan semua informasi ini? Aku yakin ada penyihir yang bisa menyelamatkan Titanic. Kalau mereka ada di dalamnya. Pasti ada semacam mantra sihir dalam sebuah buku di luar sana yang berguna untuk kapal yang tenggelam kan? Mungkin salah satunya bisa membantu mengelas logam kembali setelah tertabrak gunung es. Atau mungkin mantra yang bisa menerbangkan seluruh kapal ke tempat yang aman setelah tertabrak. Bagaimana dengan mantra yang bisa mengubah Titanic menjadi kapal selam? Menciptakan lapisan pelindung di sekelilingnya sehingga kapal itu bisa bergerak dengan nyaman di bawah laut? Itu pasti akan sangat keren dan akan memberikan pengalaman yang benar-benar unik bagi para penumpang. Kemampuan untuk berbicara dengan hewan atau ikan pasti akan berguna juga. Bahkan kalau semuanya gagal sehingga Titanic tetap menabrak gunung es, Titanic tetap terisi air dan berakhir di dasar laut. Orang-orang masih bisa diselamatkan. Itu karena ada seseorang di dalam kapal yang bisa memerintahkan lumba-lumba untuk membawa orang-orang ke tempat yang aman. Aku yakin makhluk-makhluk cerdas itu akan dengan senang hati membantu.